Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevia Veronica dari kelas IPSC Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial akan memaparkan tentang pembelajaran kartografi, yaitu komponen peta. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. Silakan simak, fahami, dan diingat pemaparan dari saya tentang pembelajaran kartografi, yaitu komponen-komponen yang ada pada peta. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kebisingan suara-suara, atau gangguan-gangguan yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fatmawati selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kartografi atau ilmu perpetaan yang telah memberikan tugas tersebut. Saya harapkan kita semua dapat menambah wawasan tentang ilmu perpetaan. Semoga bermanfaat ya guys. Silahkan disimak videonya. Komponen peta. Komponen peta merupakan informasi yang ada pada suatu peta, meliputi judul peta, orientasi peta, skala peta, garis tepi peta, dan legenda peta. Pengaturan komponen peta pada suatu peta harus memperhatikan aspek selaras, serasi, seimbang, atau disingkat sebagai aspek 3S. Diingat ya guys, aspek 3S: selaras, serasi, seimbang. Yang pertama pada komponen peta adalah judul peta. Judul peta memuat informasi tema peta, lokasi atau daerah yang dipetakan, dan tahun pembuatan, khusus pada peta yang bertema data yang dinamis. Seperti contoh berikut. Silahkan diperhatikan anak panah yang menunjukkan letak judul peta pada peta tematik Provinsi Sumatera Selatan. Judul peta dibuat sesuai dengan isi peta, informasi dominan dalam peta, ataupun data-data statistik yang dipetakan. Yang selanjutnya adalah orientasi peta. Orientasi peta adalah informasi tanda panah petunjuk arah. Dengan informasi tanda panah, maka para pembaca peta dapat mengetahui arah utara, arah selatan, arah barat, dan arah timur. Silahkan perhatikan anak panah yang menunjukkan letak orientasi peta pada peta tematik Provinsi Sumatera Selatan. Bentuk orientasi peta pada peta tematik dengan peta rupa bumi berbeda. Pada peta rupa bumi, petunjuk arah ini dibuat lebih lengkap karena peta rupa bumi merupakan peta dasar yang digunakan sebagai pedoman pembuatan peta-peta lain. Yang selanjutnya adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya kedua titik tersebut di permukaan bumi. Seperti contoh sebagai berikut. Silahkan perhatikan anak panah yang menunjukkan letak skala peta pada peta tematik Provinsi Sumatera Selatan. Skala peta harus selalu dicantumkan pada peta karena digunakan untuk memperkirakan atau menghitung ukuran sebenarnya di lapangan. Skala yang harus dicantumkan pada peta berupa skala angka atau skala numeris, skala garis, atau skala grafis. Yang selanjutnya adalah legenda peta. Legenda peta berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang dipergunakan pada peta. Legenda peta merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta. Silahkan perhatikan anak panah
yang menunjukkan legenda peta pada peta tematik Provinsi Sumatera Selatan. Peranan legenda peta sangat penting dalam pembacaan peta, maka legenda peta harus dibuat secara benar dan baik serta pada posisi yang serasi dan seimbang. Yang selanjutnya adalah garis tepi pada peta. Garis tepi pada peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi, seperti contoh sebagai berikut. Silahkan perhatikan anak panah yang menunjukkan garis tepi pada peta yang ada pada peta tematik Provinsi Sumatera Selatan. Yang dimaksud berada di dalam garis tepi meliputi judul peta, skala peta, orientasi peta, legenda, sumber peta, dan garis lintang, dan garis bujur. Yang selanjutnya adalah koordinat peta. Koordinat peta adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur sangat berguna dalam menentukan lokasi suatu wilayah atau fenomena alam dan fenomena sosial. Seperti contoh sebagai berikut. Silahkan diperhatikan anak panah yang menunjukkan letak koordinat peta yang berada pada peta tematik Provinsi Sumatera Selatan. Misalnya, letak wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang selanjutnya adalah inset pada peta. Inset peta adalah peta kecil yang disisipkan pada peta utama. Inset perbesaran peta banyak dijumpai pada atlas. Kegunaannya untuk menerangkan informasi pada suatu pulau. Seperti contoh sebagai berikut. Silahkan diperhatikan anak panah yang menunjukkan letak inset peta yang terletak pada peta tematik Provinsi Sumatera Selatan. Informasi yang perlu ditampilkan pada inset adalah judul wilayah dan keterangan, dan apabila dianggap penting dapat ditambah dengan skala inset dan letak lintang bujur. Keterangan yang perlu dicantumkan pada insert peta dibuat sederhana saja. Yang selanjutnya adalah sumber peta. Sumber peta merupakan informasi untuk mengetahui kebenaran peta tematik yang dibuat. Penempatan informasi sumber peta terletak pada sebelah bawah pojok kanan atau sebelah bawah pojok kiri pada peta. Seperti contoh sebagai berikut. Silakan diperhatikan anak panah yang menunjukkan letak sumber peta dalam peta tematik Provinsi Sumatera Selatan. Sumber peta meliputi sumber peta dan sumber data. Informasi sumber peta pada peta tematik berisi tentang sumber peta dan skalanya, sedangkan sumber data berisi tentang jenis data, sumber data, dan tahun data. Yang selanjutnya adalah nama pembuat peta.
Nama pembuat peta merupakan pihak atau nama lembaga yang membuat dan mengeluarkan suatu jenis peta yang dicantumkan dalam peta. Nama pembuat peta dicantumkan pada pojok kanan bawah luar garis tepi. Seperti contoh sebagai berikut. Silahkan perhatikan anak panah yang menunjukkan letak nama pembuat peta.